Dia melemparkan granat ke dalam ruangan lagi dijemput oleh seorang gadis kecil. Tiba-tiba, dia terkejut saat menemukan bahwa ada banyak anak lain di dalamnya. Ingin selamatkan situasi tetapi sudah terlambat. Bom itu meledak dan buat semua anak-anak jadi mati. Seorang prajurit yang luar biasa karena insiden ini telah memutuskan untuk mundurkan diri. Pemimpin meskipun sangat disayangkan, tidak mungkin untuk menahannya. Haei setelah berhenti bekerja jadi selalu mabuk. Setiap hari, dia selalu koma, dan dengan sengaja coba lawan dengan orang lain. Sepertinya dia pikir kalau begitu hatinya baru sedikit lebih nyaman. Dia terluka parah, terbaring di salju ingin akhiri hidupnya. Untungnya, seorang lelaki tua yang baik hati lewat dan selamatkannya. Pendeta tua itu rawatnya seperti anak kandungnya. Haei juga lagi jadi sembuh, tapi setiap hari masih harus minum alkohol setiap malam baru bisa tidur. Atas bantuan pendeta, dia akan temukan kesempatan untuk membalas. Hari itu, beberapa gangster datang ke gereja untuk kacaukan. Tahu begitu, Haei dengan cepat ketemu mereka biar lawan. Tanpa diduga, mereka tidak hanya rendahkannya tetapi juga mengejeknya. Lakukan yang lucu dengan pasukan khusus yang nyata. Setelah satu pukulan, Haei telah habisinya. Peringatkan mereka untuk jangan ke gereja untuk kacaukan. Kalau akan dapat hasil yang sangat keras. Lihat pendeta mencari sesuatu di tempat sampah. Jadi ada bocah yang sedang nangis karena kehilangan mainan kesayangannya. Katanya itu hadiah dari ayahnya. Haei yang sangat khawatir samanya. Di sana sangat bau, minta ayahnya beli yang baru saja. Tapi pendeta telah bilang alasan sebenarnya. Ternyata ayah anak itu telah meninggal 3 bulan yang lalu. Dia takut bocah itu tidak bisa menerimanya, jadi tidak bilang samanya. Dengar sampai sini, Haei putuskan cari samanya. Akhirnya juga bisa dapat carinya. Pendeta lihat mainan itu sama lagi senang seperti anak kecil. Hari itu wali kota berinya amplop uang, ingin membeli hak untuk operasi gereja. Dia tidak rasa nyaman ketika nyerahkannya kepada orang lain, jadi telah tolak. Tanpa ketahui bahwa ini telah halangi jalan rejeki banyak orang. Atasan sedang mendesak wali kota, menyuruhnya untuk segera mengambil alih. Pada akhirnya dia harus ambil tindakan ekstrim. Di tengah malam, pendeta terima panggilan telepon lalu masuk ke mobil aneh. Keesokan harinya tahu dia masih belum kembali buat Haei merasa tidak nyaman. Hanya ada biarawati datang dan menangis. Kali ini ketemu lagi dia berubah menjadi mayat yang dingin. Atas meninggalnya seorang pria yang sama dengan ayahnya, Haei tidak bisa menahan air matanya. Berita itu bilang dia daki gunung dan alami kecelakaan. Tapi Haei lihat tubuhnya, jelasnya ada jejak perkelahian. Karena untuk konfirmasi prediksinya, dia buru-buru memanjat ke gunung itu. Temukan di sini ada banyak jejak kaki yang berbeda. Tebing ini tinggi dan curam, sulit untuk didaki oleh orang dewasa sepertinya. Apalagi pria yang sangat tua begitu. Dia bisa memastikan pendeta itu bukan bunuh diri. Haei ke kantor polisi, bagikan pemikirannya dengan mereka. Tetapi orang-orang di sini tampaknya sengaja ingin persulitnya, baru saja bilang beberapa kata telah ingin mengusirnya. Dia dengan marah ingin lakukan forensik dan menyelidiki tempat kejadian. Jadi kepala polisi telah paksanya keluar dari kantor polisi. Tahu dia pasti punya masalah, jadi ubah arah. Temukan jaksa yang bertanggung jawab atas kasus ini. Tanpa diduga, orang ini lagi tidak berbeda. Dia juga bilang karena Haei yang banyak menonton film jadi telah gila. Haei hanya bisa tahan kemarahan ini, hanya harus pulang dan menanganinya sendiri. Insiden di kantor polisi telah memberikan banyak tekanan pada pihak ini. Wali kota berjanji untuk membersihkan dengan baik, tanpa meninggalkan jejak satupun. Sungguhnya, beritanya akan kembali besok pagi. Pendeta tua itu karena takut sama kejahatan cabul dan penggelapan dana publik itu lagi bunuh diri. Haei dengan gila masuk kantor polisi. Dia tidak bisa diam-diam lihat yang dia cintai lagi dibunuh dan diejekkan. Berikan pukulan pada polisi itu. Pemimpin memberi Kyung Sun paket hadiah. Ketika membukanya, itu lagi kotak hadiah yang penuh dengan uang. Dia ambilnya dan menciumnya, meskipun itu uang gelap, tetapi tetap senang.
Dia seorang jaksa, yang pimpinan inginnya lakukan hanya memeriksa dokumen dan dengan cepat selesaikan kasusnya. Anak buahnya pikir kasus ini memiliki banyak kesalahan, dan ketika dengar itu, dia menjadi marah. Nyuruhnya patuhi samanya saja. Di sisi ini, Haei jadi gila ke kantor polisi. Dae Yang hentikannya tapi lagi dipukuli olehnya sampai keluarkan darah. Setelah pukul orang, dia baru saja sadari kekerasan lagi tidak dapat selesaikan masalah. Dia mau dapat tubuh pendeta, tetapi dihentikan karena dia tidak memiliki surat resmi dari atasan. Jelas, mereka takutnya akan menemukan jejak apapun. Dia marah bersiap untuk merampok tetapi dihentikan oleh polisi. Dae Yang lihatnya lagi maju dan keluarkan pistol setrum untuk mengancam. Dae lagi tidak peduli samanya, bagaimanapun, dia adalah seorang prajurit khusus. Dia secara bertahap mendekat, Dae Yang panik dan bilang pada hitungan ketiga, dia akan menarik pelatuknya. Tidak berharap itu baru hanya dua, dia menarik pelatuknya. Sangat kacau, hanya gunakan hubungan dari sebelumnya. Dia pergi mencari sahabatnya, seorang ahli otopsi. Dua orang yang menyamar masuk ke kamar mayat. Setelah memeriksa, pasti ada masalah. Luka fatal lagi ada di sisi leher. Bahkan bekas luka di sekitar disebabkan oleh orang lain. Pada tingkat ini, itu cukup untuk menjamin surat perintah penangkapan. Haei lagi ketemu Kyung Sun, minta surat perintah penangkapan. Tapi dia bilang kasusnya terpidana dan kemudian pergi. Haei lihat yang susah, segera temukan cara untuk bertemu menteri. Dia datang untuk cari saksi dari kasus ini. Ketika ditanya cara apa yang digunakan pendeta untuk menggelapkan, dia lagi tidak tahu apapun. Ternyata lagi dapat uang untuk salah bilang. Haei lagi temukan saksi berikutnya. Gadis ini adalah objek kasih sayang pendeta. Haei bilang gereja memiliki jendela tetapi tidak ada yang memperhatikan. Dia bilang dia lagi menarik tirai. Yang benar gereja tidak memiliki jendela, tentu saja dia belum pernah ke sana. Ketika dia bilang pendeta itu 100 pound, gadis itu juga tidak menyangkalnya. Pendeta yang belum pernah dia temui sebelumnya. Haei yang sangat pintar lagi rekamnya. Berikan rekaman itu kepada jaksa yang menyuruhnya untuk menyelidiki dua saksi ini. Kyung Sun lagi bilang yang ini Haei pasca saksi. Jaksa dan polisi sama-sama disuap, mereka benar-benar tidak memberi orang jalan keluar. Dia tidak tahu bagaimana cara mengalahkannya. Haei coba menulis surat tentang ketidakadilan pendeta kepada Paus di Vatikan. Tak disangka, Paus tidak hanya baca, tetapi juga menulis surat kepada Presiden. Jaksa tiba-tiba terima panggilan telepon yang menyuruhnya untuk menyelidiki kembali kasus tersebut. Pada hari pemakaman pendeta, si pembunuh lagi menerima penghargaan 3 warga negara yang baik. Haei dengan beku maju ke panggung. Dae yang ditakutkan, sepertinya sesuatu terjadi hari ini. Haei saya tidak bilang apa-apa, hanya mengucapkan selamat kepada Presiden Huan saja. Lalu duduk di sampingnya. Kamu kan? Apanya? Orang yang membunuh pendeta dan mendorongnya dari tebing. Kepala polisi khawatir Haei akan menimbulkan masalah sehingga dia mengirim seseorang untuk mengusirnya. Wali kota juga menampilkan ekspresi ejekannya. Kamu hanya bisa berbicara dengan mulut, berani menyentuh kami gak? Kamu pikir lakukan begini akan bantu pendeta hidup kembali kan? Haei yang marah mau pukulnya lagi dihentikan oleh Dae Yang. Wali kota bahkan mengejek, jika ingin berurusan dengan aku, harus menyiapkan sesuatu dan kemudian datang. Dia mencoba untuk tetap tenang dan kemudian pergi, bersumpah untuk mengekspos ini dengan pasti. Surat untuk Paus berhasil. Kirim polisi yang paling tidak kompeten untuk menyelidiki dengannya. Pendeta telah dikremasi, sekarang hanya bisa mengandalkan saksi. Tetapi ketika mereka datang untuk mencari, keduanya tidak lagi di rumah. Jelas wakil kota telah sembunyikannya. Ketika polisi ingin mencari lokasi mereka, salah satu polisi mengatakan mereka pergi ke luar negeri. Satu ke Perancis, satu ke France. Haei tahu dia sedang bohong. Bayar untuk aku. Seng Ah sedang nyelidiki rekaman CCTV pada hari kecelakaan. Tiba-tiba temukan sesuatu. CCTV lagi diperbaiki, adegan penting dipotong. Dae Yang lagi bilang itu yang biasa, HP juga kena lag. Dengar begitu, Haei lagi jadi marah.
Dengan banyak kesulitan, sekarang hanya bisa menggunakan caranya sendiri. Dia temukan seorang hacker jenius. Lalunya memerasnya untuk mengetahui lokasi kedua saksi. Hai tidak percaya sama polisi lain, jadi kirim lokasi ke Seng A. Dia berdasarkan lokasi, menemukan dua orang ini menikmati hidup. Lihat Seng A tapi mereka tidak takut sama sekali. Ternyata ada yang jaganya. Seng A bukan lawanan gangster itu. Tapi saat itu penting, Hai datang untuk menyelamatkan. Tapi ketika saya diantar ke kantor polisi, sesuatu terjadi. Hai baru saja angkat telepon lagi ada satu mobil lain hentikan mereka. Beberapa gangster turun dari mobil dan pukul Seng A sampai luka. Dua saksi diambil pergi. Hai tahu yang ini pasti wakil kota lakukannya, jadi lagi marah sampai batasan. Hentikan jalannya. Tanpa diduga, dia tidak hanya tidak takut tetapi juga ingin bertarung. Hanya lihat Hai sedang lakukan pemanasan.